Sahabat-sahabat yang dibanggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi ilmu bersama mahasiswa dan juga masyarakat pada umumnya tentang sebuah aturan atau undang-undang. Dalam hal ini, materi ini juga bisa menjadi materi bahasan di pelajaran hukum tata negara, Pancasila, dan juga kewarganegaraan. Ya, di sini saya akan ngambil judul yaitu mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya. Nah, di dalam hierarki aturan perundang-undangan itu, ya, di situ yang paling tinggi undang-undang yang ada di Indonesia itu, ya, yang paling tinggi aturan yang berlaku di Indonesia, hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah yang pertama, yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Itu lebih tinggi, itu paling tinggi. Semua undang-undang yang di bawahnya harus diuji terhadap Undang-Undang 45. Jadi ketika diuji dengan Undang-Undang 45 di Mahkamah Konstitusi, maka gugurlah di situ undang-undang yang lebih di bawah. Ya, sahabat-sahabat. Ya, jadi Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu lebih tinggi. Berikutnya adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, ketetapan MPR. Ya. Di DPR RI ini kan ada anggota DPR, ada anggota DPD. Nah, dihimpunlah, disatukanlah menjadi anggota MPR semuanya, kan begitu, ya. Jadi gabungan itu adalah anggota MPR. Ya, itu adalah hierarki kedua. Ya. Hierarki ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Perpu itu yang biasa dikeluarkan oleh presiden. Perpu yang biasa dikeluarkan oleh presiden. Berikutnya adalah peraturan pemerintah. PP. PP ini biasanya turunan dari undang-undang. Ketika undang-undang dibuat, pelaksanaannya itu ada di peraturan pemerintah. Jadi undang-undang Omnibus Law sekarang dibuat. Peraturan pemerintahnya banyak. Tentang buruh, tentang uang, tentang bank, tentang IMB, tentang apa. Itu ada peraturan pemerintahnya semua. Jadi pelaksanaannya lebih detailnya ada di peraturan pemerintah. Ya, berikutnya adalah peraturan presiden, Perpres. Ya, peraturan presiden, Perpres. Jadi dulu anggota dewan sehari kunker itu bisa dapat honor uang saku itu 3 juta. Misalkan di sebuah kota, ya, atau 2 juta atau 4 juta anggota dewan sehari dapat uang saku. Dikeluarkanlah Perpres 33 oleh presiden, maka uang sakunya menjadi misalkan standarnya 500.000. Nah, 500.000 dikeluarkannya dari Menteri Keuangan. Cuma ngacunya ke Perpres itu. Semacam itulah, ya, peraturan presiden. Oke, jadi bisa dibuat dalam sekejap itu sebenarnya yang begituan. Beda dengan membuat undang-undang. Undang-undang ini harus melibatkan anggota DPR RI. Itu undang-undang. Kalau peraturan presiden, itu presiden berbicara dengan para menteri, ya, kajian pakar, ya, berbagai pendapat-pendapat dari para ahli ilmu hukum dan sebagainya, diramulah di situ, ya, baru presiden membuat peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Ya, berikutnya adalah peraturan daerah. Peraturan daerah ini Perda. Perda itu ada Perda provinsi, ada Perda kota atau kabupaten. Nah, itu.
Itu sebenarnya hierarkinya di situ. Ya, dan paling bawah itu ada hierarki. Tahu nggak? Peraturan desa. Oh, hati-hati, itu aturan tuh dibuat. Ya. Ada satu ajas yang mengatakan bahwa lex specialis derogat legi imperiori. Jadi aturan yang di atas mengalahkan aturan yang di bawah. Jadi aturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atas. Perda tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan perda. Perda tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Di sebuah kota ada perda membuat keputusan bahwa kepala desa misalkan bisa menjabat 8 tahun. Sementara di dalam undang-undang kepala desa menjabat hanya 6 tahun misalkan. Nah, perda itu cacat, nggak boleh itu digunakan. Nggak boleh bertabrakan dengan peraturan yang di atas. Nggak bisa. Ya. Kenapa sih ada undang-undang juga mesti membuat perdanya? Kan sudah ada undang-undangnya di atas. Mengapa mesti ada buat perda? Perdes. Kalau sekiranya undang-undang dibuat untuk bangsa Indonesia secara keseluruhan berlaku, nampaknya nggak terlalu perlu tuh perda. Misalkan ada pertanyaan seperti itu. Sahabat-sahabat, undang-undang ini dibuat untuk bangsa Indonesia secara menyeluruh, universal. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Itu undang-undang dibuat, termasuk peraturan pemerintahnya untuk semua. Ya. Kenapa muncul perda? Ya. Selain di situ diamanahkan oleh undang-undang melalui peraturan pemerintahnya, melalui SE Mendagri-nya misalkan bahwa harus dibuatkan perda. Itu ada mana? Buatkan perda. Peraturan daerah itu lebih detail tentang sebuah kondisi yang ada di kota tersebut atau di provinsi tersebut. Jadi kalau undang-undang general berlaku se-Indonesia, perda berlaku di sebuah provinsi dan perda berlaku di sebuah kabupaten dan kota. Itu ada muatan-muatan lokal yang perlu diakomodir. Ada kondisi-kondisi lokal yang perlu diakomodir. Yang perlu dimasukkan, yang disesuaikan dengan kultur yang ada di tempat itu. Tapi dengan catatan hal-hal yang prinsip tidak boleh bertabrakan dan bertentangan dengan aturan yang di atas. Ya, jangan bertabrakan. Ini hanya penjabaran-penjabaran, hanya spesial-spesial, pendetilan-pendetilan, pendalaman-pendalaman dari sebuah aturan yang di atas yang diterapkan di bawah. Jangan tabrakan. Kalau di aturan di atas mengatakan dilarang, terus di perdanya jangan mengatakan diperbolehkan. Maksudnya jangan begitu. Dilarang melakukan A. Nah, dijabarkanlah di dalam perda nanti. A itu apa? Ini, detil dengan bahasa daerah dan kultur daerah itu sendiri. Biar dapat dimengerti oleh orang-orang yang ada di situ. Karena kan kita ini suku bangsa yang berbeda, bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda. Nah, itulah Indonesia. Asik kan Indonesia ini. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Artinya negara kita subur. Yuk kita olah, ciptakan sumber daya manusia kita. Ya semakin cerdas ya. Oke, pahami dulu ya tadi hierarkis undang-undang. Ya, untuk para mahasiswa ya yang ada di perguruan tinggi yang membaca ini.
ya yang mendengarkan ini dan juga untuk masyarakat. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sahabat-sahabat, mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya. Saya manusia biasa. Tak ada gading yang tak retak, tak ada mawar yang tak peduli. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Benarnya dari Quran dan hadis, salahnya dari Ahmad Gunawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.